Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di Unisri. Nah, sekarang saya lagi sama Mbak Rachel. Mbak Rachel. Iya, Pak. Pagi. Pagi bosnya nggih. Ini pagi, Pak. Pagi. Masih pagi ya. Mbak Rachel, nama lengkapnya siapa? Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rachel Elika Sema. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Unisri semester 7. Kemudian saya mengambil ilmu hukum di Unisri. Dan saat ini minta dukungannya teman-teman untuk skripsi tahun ini. Skripsi? Iya. Lulus sempat ketemu Mbak Yuna. Mbak Rachel, semester akhir. Nah, pertanyaannya langsung aja nih. Ngambil tema skripsinya apa? Saya analisis itu, Pak. Tindak pidana penipuan. Aduh, simpulnya ditipu. Perdagangan berjangka. Oh, perdagangan berjangka. Mbak, umurnya berapa? Umur saya saat ini 21 tahun, Pak. 20? 21. Rata-rata kan S1 kan umurnya 23 toh. Kamu lahirnya kecepatan? Kelahiran 2002. Ya, oke. Tinggal di mana? Untuk saat ini saya berdomisili di kota Solo. Solo. Ya, tinggal di Banjarsari. Nah, Mbak Rachel ini baru aja mendapat penghargaan. Penghargaannya nggak main-main. Iya. Apa? Ya, puji Tuhan saat ini saya mengemban tugas sebagai Duta Maritim Indonesia dan puji Tuhan diamanahi sebagai juara favorit di DMI 3 ini. Juara favorit itu gimana? Jadi juara favorit itu kan memang terkait dengan juaranya itu kan memang ada juara 1, 2, 3. Kemudian ada juara favorit dan kategori per dutanya. Seperti itu, Pak. Itu ceritanya gimana? Kamu seorang mahasiswa di Solo kok bisa ikut ajang itu di Jakarta? Sebenarnya itu ceritanya dari iseng-iseng sih, Pak. Karena kan saya kan semester 7 ini, memasuki semester 7 kan teman-teman pada KKN. Nah, saya kamu itu kan nggak ikut KKN berarti? Enggak, saya udah ikut KKNT di semester 5. Jadi saya nggak ada kegiatan. Terus kemarin iseng-iseng buka TikTok, itu ada info terkait Duta Maritim Indonesia itu. Terus iseng-iseng lah saya daftar di situ dan mengikuti berbagai persyaratannya dengan seleksinya, dan puji Tuhan lolos sampai final. Bahkan pas waktu di Jakarta kemarin puji Tuhan dapat juara favorit. Seperti itu. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya itu ada persyaratan fisik kayak misal kesehatan, tinggi badan dan segala macam. Sehat ya? Itu terus ada. Kok saya dijawab maksudnya kan mengalihkan perhatiannya. Iki nek dadi yang ora cocok ini. Suka mengalihkan perhatiannya. Persyaratannya apa aja? Pripot? Persyaratannya apa saja persyaratannya? Ada persyaratan tinggi badan itu. Tinggi badan. Emang berapa? 155 minimal. 155. Iya. 105 apa 155? 155. Oh, 155. Itu terus habis itu ada surat keterangan sehat. Dokter. Iya, terus merupakan putra-putri daerah asli. Kemudian mampu belajar, karena kan saya tidak ada background kemaritiman, Pak. Mampu belajar. Mau punya kemauan. Punya tekad untuk belajar. Itu penting itu. Kemudian mampu mensosialisasikan apa yang kita dapat selama di sekolah Duta Maritim kemarin. Seperti itu. Nah, terus setelah kamu tahu itu toh di TikTok ya, terus kamu kemarin mengumpulkan administrasinya, didaftarkannya kemana? Kemarin itu didaftarkan lewat ada link formulir digital lewat online. Terus habis itu setelah pendaftaran itu nanti kita ada pembuatan video terkait kemaritiman. Gitu. Kamu bikin? Iya, bikin. Masih di Solo? Di Solo sama di pantai. Jadi saya ambilnya di Marina, Pak. Semarang. Karena kan saya perwakilan dari Jawa Tengah. Pantai Cenglek. Di Marina itu. Terus kemudian setelah lolos video itu, kami ada seleksi wawancara, ada seleksi esai juga. Esainya apa? Itu kayak tes tertulis gitu lah, Pak. Tapi lewat online. Ya, terus habis itu setelah dinyatakan lolos, barulah kami dipanggil untuk final ke Jakarta. Tak pikir di Semarang dulu diseleksi gitu, langsung Jakarta. Langsung ke Jakarta. Jadi seleksinya administratif dan
Vitesse, profil begitu. Iya. Gitu. Terus kemarin itu total Nah, yang lolos ke Jakarta tidak semua yang daftar. tidak. Oh. Iya. Nah, pada saat lolos itu kamu tahu nggak kenapa kok bisa lolos? Karena kan mungkin dari panitia udah mempunyai kategori-kategori itu ya, Pak. Dia ini ragam sombong. Aku mancing jadi ini kayaknya memang tidak berhasil. Jadi biasanya kan misalnya lolos, oh saya kan pinter, saya kan cantik. Kenapa kamu tidak ngomong kayak gitu? Karena kemarin itu yang lolos ke Jakarta itu kan ada 100 orang, Pak, dari 651 pendaftar. Nah, kan seluruh Indonesia ya, Pak ya. Nah, itu setelah kita berjumpa di sana dari berbagai daerah, saya memang bertemu dengan teman-teman itu memang teman-teman itu mempunyai keahlian yang hebat-hebat gitu. Keahlianmu apa? Gimana? Keahlianmu apa? Keahlianmu apa? Saya kan Katanya kan tadi ahlinya beda-beda Iya. macam. Terus kamu apa yang ahli? public speaking, Kak. Oh. Kebetulan kan di Unisri ini kan juga aktif ke organisasian. Mbak jari tuh Mbak. Loh, kamu hukum. Kan Iya. di sini ada jurusan hubungan internasional ya. Iya. Apa hubungannya kamu bisa public speaking? Dari enggak sih, public speaking itu dari pas waktu kita belajar ke organisasian itu. Karena kan kami dituntut untuk berani mengutarakan pendapat kita, kemudian menyuarakan isu-isu yang terkait, yang lagi hektik sekarang gitu, Pak. Nah, pada saat kamu kampus itu mulai tahu kamu pas apa? Waktu lolos final. Jadi wis sebenarnya aku Mbak. iya. Terus aku ngomong abot banget ya. Kamu disupport apa? Banyak sih, Pak. Oh. Kampus kan juga support itu akomodasi buat Wow. kesana. Terima kasih kampus. Unisri. Orang kaya Tit, ora sido. Terus disupport apa lagi? Dukungan udah pasti, sama itu sih. Saya kan dari hukum juga, dekan dan jajarannya itu semuanya mendukung, Pak. Kebetulan ini kelas libur semester. Iya. Sehingga tidak ada Tidak perkuliahan. mengganggu, iya. Oh, pas banget. Nah, Mbak, ketika kamu lolos, apa istilahnya penyisian? Setelah dari lolos itu administrasi ke Jakarta, itu apa namanya? Penyisian ya. Penyisian. Ha-ha. Perasaanmu sementara waktu itu gimana? Udah bangga sih, Pak. Oh, Karena itu kan niat saya daftar itu kan cuma sekedar mengisi Iseng? waktu luang, iya. Wah. Iseng aja. Kemudian malah Kamu gak suka ngisengin Mbak lolos. Yuna? masuk Itu final, rawani. masuk final itu, terus ya di situ saya tertantang untuk nanti di final untuk memberikan yang lebih gitu loh untuk solo. Nah, pada saat kemudian kamu sampai di Jakarta. Sebentar, kamu sebelumnya sudah pernah ke Jakarta? Sudah. Oh, sudah. Jadi nggak begitu asing sebenarnya? Iya. Kamu bisa mencapai lokasinya itu gimana? Google Map? Enggak, jadi kan dari panitia itu udah ada arahannya, Kak. Jadi kan untuk ke lokasi itu nanti ketika kita naik kereta turunnya di Pasar Senen, terus nanti naik Grab ke sini udah ada arahannya. Ya, ini beda sama zaman orang tua yang bingung ya. Cepat banget digitalisasi. Iya. Aku pertanyaannya tak sisipkan. Pendapatmu apa tentang digitalisasi sekarang ini? Digitalisasi. Menurut saya ya di era digitalisasi ini kan untuk memudahkan masyarakat ya, Pak. Apalagi kan sekarang itu kan memang apa-apa tuh pakai digital. Bahkan nanti di tahun-tahun berikutnya itu kan digital itu kan lebih ke lebih untuk memudahkan masyarakat seperti itu. Oke. Nah, setelah sampai sana, kemudian di sana tesnya apa? Di sana nanti kita kan dikarantina selama 7 hari itu. Terus kami diajarin ilmu-ilmu terkait kemaritiman. Terus kami juga diajarin attitude dan segala macam. Jadi banyak yang kami dapat di sana, Kak. Gitu. Terus puncaknya itu kemarin pas waktu di tanggal 17 Agustus itu. Itu. Terus kami kan ada dari penilaian sosmed itu loh, Kak. Dari viewers, likers, gitu-gitu. Wow. Kayaknya memang objektif ya, Mbak ya. Jadi kalau memang kamu udah punya pacar ya? Sudah, Pak. Terus kamu caranya ngelihat, kamu menyatakan, "Wah, seneng karo kuwi" gimana?
Kebetulan kita LDR sih, Pak. Pertanyaan ditanyakan, besok pertanyaannya angel. Nah, kamu kalau melihat kalau orang itu baik gimana? Dari tingkah lakunya, Pak. Wah, aduh susah ini. Karena kan kalau kita berkomunikasi langsung dengan orang kan kita bisa menilai, Pak, gimana karakternya dia. Kamu nggak lihat dari sosmednya itu tadi, makanya itu tadi. Kalau sosmed kebetulan pacar saya itu ansos, Pak. Jadi tidak terlalu suka sosmed. Kayaknya nggak malah langsung suka itu, dia menyembunyikan diri. Bisa jadi sih, Pak. Masalahnya nanti di tracking nanti. Oke. Nah, sekarang setelah di sana ujiannya itu tadi mulai apa? Tadi kan mulai dikasih tahu pembekalannya ya. Iya. Ada kemaritiman dan sebagainya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh panitia? Jadi pas waktu kami karantina di sana itu kan kami berkunjung ke kementerian-kementerian gitu, Pak. Nah, penilaiannya Sempat ke kementerian apa saja? perikanan, Perikanan, kelautan dan perikanan, terus Kemenpora, terus ke Kemenpora ya. Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke. Terus itu penilaian dari Dignas enggak? Gimana? Dignas Dignas itu apa, Pak? Dikbud, Oh, Kementerian tidak. Pendidikan. Gitu. Nah, itu nanti penilaiannya terkait dengan keaktifan kita. Jadi kalau kita aktif bertanya, kita aktif audiensi dengan Pak Menteri, itu menjadi salah satu poin plus buat panitia seperti itu. Jadi sebenarnya ujiannya itu bukan semata-mata diuji itu enggak. Diajak dolan kuwi ujian. Iya. Ya mau bocah dolan lah. Enggak. Berarti ora tau uji. Dapat ya. Nah, kaget nggak kira-kira? Wong iki mau ngejak dolan gitu kok tahu-tahu dapat nilai gitu. Tak sadar nggak? Enggak sadar, Pak. Itu pun juga surprise gitu rasanya. Ya, ujiannya memang kayak gitu, Mbak. Nah, kemudian itu tahapan selanjutnya ya. Nah, yang tahapan selanjutnya kayak ada audisi gitu di depan gitu. Audiensi ada. Audiensi. Jadi pas waktu itu kan karantina hari ketiga, itu kan kami ada yang namanya demonstrasi di Car Free Day di Sarinah. Itu kami mengangkat isu terkait kawasan tanpa rokok. Gitu. Nah, bagaimana kita kan sebagai generasi muda ya, Pak, menyuarakan pendapat kita karena bagaimanapun di kelautan sekarang itu banyak gitu loh, Pak, polusi-polusi dari rokok, terus menyebabkan pencemaran lingkungan juga di pesisir. Kamu gitu. ngerokok nggak? Enggak. Kalau ada temanmu yang ngerokok gimana? Ya udah, Pak. Itu kan pendapat mereka. Kamu nggak berusaha untuk mengasih sosialisasi yang baik? Saya udah memberikan sosialisasi, cuman kan itu kembali ke pribadi masing-masing. Di KKN itu banyak ya, dengan sosialisasi rokok gitu ya. Itu kan banyak gitu. Iya. Nah, kalau apa gimana? Karena sempat sebelum kami berangkat ke final itu, kami ada disuruh wawancara di kawasan pesisir untuk pengunjung-pengunjung yang merokok gitu loh, Pak. Jadi bagaimana ketika KTR di kawasan tanpa rokok itu diterapkan di wisata bahari, bagaimana pendapat mereka? Gitu. Itu sebagai acuan nanti buat panitia untuk menyuarakan itu ke kementerian. Gitu, Pak. Terus selanjutnya setelah audiensi, selanjutnya apa tahapannya lagi? Habis itu ada kita sempat orasi juga di situ. Di Car Free Day itu. Oh, CFD. Ya, ada orasi juga. Terus habis itu kita ada semacam bukan promosi sih, sosialisasi tapi di sosmed. Gitu. Kamu followernya berapa sih? Baru sedikit, Pak. Berapa? 1.500. Tapi yang insight-nya banyak. Kebetulan dari story itu kan juga bisa mengedukasi followers kan. Dan harapannya dari story itu nanti bisa di-share ke orang-orang. Jadi kan saya juga minta bantuan ke teman-teman untuk nge-share apa yang saya sosialisasikan itu. Menurutmu sosialisasi di medsos itu efektif? Menurut saya efektif karena melihat dari zaman sekarang sosialisasi kan bisa dilakukan di TikTok, di Instagram, apalagi kan TikTok kan lagi zamannya anak muda banget ya, Pak. Nah itu kan bisa rasanya daerah merasa muda. Bisa mengangkat gitu loh, Pak, terkait sosialisasi itu. Dari setengah anak muda pertanyaannya mandek ini. Nah setelah itu menurutmu, Mbak, ketika kamu mulai nge-share campaign ya di TikTok, di medsos,
Dampaknya apa? Dampaknya dari kamu sosialisasi di medsos. untuk mengedukasi orang-orang itu Pak, masyarakat. Iya, maksudnya dampaknya sudah ada apa? Dampak realnya Langsung atau tidak langsung? tidak langsung sih Pak. Apa? Gimana? Karena Kelihatan nggak? Ada yang komentar gitu misalnya? Oh, kalau komentar ada, karena waktu kita upload di Instagram itu saya bikin story, itu kan ada yang DM tuh. Jadi kita bisa tukar pikiran Pak, sama. Nggak ada yang tukar rekening ya? Kalau bisa kayak gitu ya Pak. Aku terkenal sama Mbak Yuna nggak pernah ditransferin. Apalagi kan rata-rata kan dari, kalau saya mahasiswa kan rata-rata followersnya kan dari aktivis juga. Jadi kita sama-sama saling tukar pikiran Pak. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya aktivitasnya apa lagi waktu di karantina? Habis berkunjung itu sosialisasi dari itu, terus habis itu ini sih Kak, kayak semacam lebih ke apa ya, personal, kayak kita kan dari beberapa daerah, terus kita bertukar pikiran tuh bagaimana cara kita mensosialisasikan itu di daerah masing-masing. Misal kendala di daerah ini apa, kendala di daerah ini apa, terus kita bertemu, kita bertukar pikiran, kita mencari solusi bersama-sama, seperti itu Kak. Dari 600 terus disaring jadi 100. Ya. Lolos berapa di sana kira-kira? Yang finalnya itu lolos berarti kan juara 1, 2, 3 kategori itu ada 3 kali 9 berarti ya 12-an lah ya. Wow. Dari 100 lolos jadi 9. Nah, menurutmu kamu nyandang duta maritim favorit, apa tanggung jawab yang harus kamu sandang? Kalau tanggung jawab udah pasti tanggung jawab yang besar ya selama periode ke depan. Karena kan perwakilan juga Jawa Tengah, jadi mungkin kebijakan dari saya pribadi itu nanti akan bekerja sama dengan pemangku kebijakan, terutama ke pemerintahan, terkait dengan bagaimana kita untuk mempromosikan wisata bahari, karena kan banyak Kak di Jawa Tengah itu pantai-pantai yang sebenarnya indah tapi belum terekspos. Karena kemarin tuh sempat saya berkunjung ke pantai Menganti, itu di daerah Banyumas sama Surumanis kalau nggak salah. Itu sebenarnya pantainya sangat indah Kak, tapi belum terekspos, belum ada orang yang tahu. Sebenarnya kita kan berpotensi untuk di bidang kepariwisataan seperti itu. Jadi lebih ke memaksimalkan potensi daerah sih Kak, seperti itu. Kamu pernah ke pantai yang di Pacitan? Yang mana? Apa lah? Pelayar. Oh, Pelayar. Iya, Pacitan. Serau pernah? Belum. Serau itu masih perawan loh. Keren. Airnya jernih, tembus sampai bawah, dan ada bagian yang tenang loh. Terus sekali harus ke sana. Boleh Kak. Nanti kalau ke sana kamu bisa di-endorse sama teman-teman kita. Oke. Nah, kamu koordinasi nggak sama setelah pulang gitu sama mungkin Dinas Pariwisata Solo misalnya? Terkait itu belum sih Kak. Oh, belum. Karena rencana nanti mau berkunjung ke wali kota dulu buat pemberitahuan, terus nanti baru naik. Seperti itu. Sekalian mengutarakan langkah ke depan nih seperti apa. Kira-kira ke depannya gimana? Mau apa kira-kira? Apanya? Kamu mau apa ke depannya kira-kira? Kalau dari saya pribadi sebagai generasi muda ya lebih aware aja terhadap isu-isu kemaritiman seperti itu. Terus nanti saya akan kerjasama dengan pemerintah itu untuk mengangkat potensi-potensi yang tersembunyi tadi loh Kak. Seperti itu. Kamu ada hubungannya nggak yang sekarang kamu sandang dengan skripsimu nanti? Tidak ada. Kan saya dihukumkan penipuan Kak. Maksudnya di skripsinya. Di penipuan. Kamu jangan nipu aku loh ya. Oke. Mbak Yuna itu anaknya cakep loh, ganteng loh. Teman saya itu Pak. Nathan. Ya nanti coba. Ternyata kenal. Oke. Salam untuk Nathannya. Mbak, nah kira-kira ke depan itu ada jangka waktunya nggak menjadi duta itu? Kalau sebagai sandang duta itu menurut saya itu dibawa sampai seumur hidup ya Kak. Karena bagaimanapun duta itu udah melekat di sini. Jadi dimanapun kita berada ya kita membawa nama ini duta.
kemarin yang didapat apa dari Jakarta? Pengalaman, pengetahuan terkait isu kemaritiman, karena kan saya kan tidak terlalu memahami di bidang maritim karena saya bukan ahlinya di situ. Kemudian malah justru ketika di Jakarta itu saya lebih memahami, oh potensi daerah saya itu seperti ini di bidang maritim. Kalau hadiahnya? Kamu nggak begini? Pak. Hadiahnya ya adalah. Oh, hadiahnya ada. Ada di regane piro? Oke, udah laporan sama Pak Rektor? Belum ya? Belum. Belum. Oh, tapi rilisnya udah nyebar. Iya, rilisnya udah nyebar. Oh, sudah. Ternyata Mbaknya sudah, Bu Yuna sudah ngasih tahu Pak Rektor. Iya. Nah, sekarang kalau untuk kampusmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Harapannya? Harapannya untuk kampus ya, untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa Unisri terutama agar bisa lebih berani untuk bertindak, berani untuk melangkah ke depannya untuk membuat nama Unisri lebih harum lagi. Menurutmu Unisri kurang bagaimana dan harus digimanakan? Oh, siapa lagi kalau bukan kamu? Yo. Gimana? Gak apa-apa. Siapa tahu gagasanmu itu nanti bisa melesat ke sana. Bagus. Aku nek Pak Rektor rawani. Iya. Kalau menurut saya ya lebih itu aja sih Pak. Karena kan kemarin itu sempat ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sempat ada. Boleh Mbak Dona Ranu tak potong. Oh ya, ini kalau itu dipotong aja ya Pak. Sempat ada konflik sebelum ada itu pemberitahuan saya masuk final itu. Karena kan kemarin itu dikiranya Bu Wadet dari situ. Itu kan kayak penipuan gitu loh Bu, karena kan sempat ada kasus juga. Oh iya. Jadi lebih banyak singan itu loh. Ya lebih selektif, karena kan ketika benar-benar mahasiswa itu mengikuti itu kan merugikan mahasiswanya. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Misalnya aku jadi Bu Wadik ya ngono kuwi mungkin gitu. Tapi setelah itu gimana? Setelah itu semuanya udah aman sih Pak, udah clear. Bu Wadik seneng juga? Kita belum ke sana. Mbak, harapanmu untuk Solo, Unisri, dan Indonesia gimana? Harapan saya untuk generasi muda terutama kita harus berani untuk menjadi advokat utama untuk apalagi untuk isu-isu yang sekarang lagi naik daun, untuk menyuarakan pendapat kita, menyuarakan aksi kita walaupun aksi kita itu bukan aksi yang dibilang besar, tapi dengan tindakan yang sekecil itu dapat merubah demi merubah kemajuan bangsa ini. Kamu sukanya makan apa? Makanan favoritmu apa? Makanan favorit banyak Pak. Oh, favorit ini siji Bang. Enggak ada Pak, saya makan banyak Pak. Wah, aku wedi aku. Aku nggak pamangan kok. Satu, makanan favoritmu apa? Bakso. Waduh, kok gampang Bakso idola Pak. Mana itu? Moncosongo. Oh iya. Favorit tuh Pak. Kalau tempat favorit mana? Kafe. Tempat favorit kafe? Iya. Kenapa? Karena di kafe itu kita kan bisa mencari inspirasi di situ Pak. Karena kan suasananya enak. Oke. Nah sekarang teman-temanmu yang sudah kamu dulu SMA-nya mana? SMA Negeri 8. Oh boleh Pak Jokowi ya? Bukan, itu SMA 6. Oh iya 8, berarti itu ya yang Mojosongo ya? Oh 8 sana? Iya. Itu ada namanya Pak siapa ya? Ada mahasiswaku ya kayaknya, gurunya itu ada sana. Mbak, koncone Mas Kaprodi Arif. Mbak, adiknya berapa? 2. Kebetulan saya anak pertama Pak. Oh anak pertama. Iya. Orang tua kerja apa? Di bank. Oh di bank. Iki ketok ora hubungane kabeh iki. Bapak, Ibu penjahit Pak. Wah, di rumah. Iya, ketok ora hubungane kabeh mbok hukum. Terus kamu bagaimana mengakselerasikan semua ini gimana? Bank, penjahit, hukum, maritim, Unisri. Nah, makanya itu Pak, kalau menurut saya pribadi selama kita masih muda kan kita harus belajar banyak hal. Maksudnya jangan monoton di situ-situ aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya kita bakal bekerja di mana. Kalau skill kita banyak, itu kan mempermudah kita juga untuk ke depannya.
Tapi di sana nggak ada toh anu sing suruh anu apa disuruh buka baju. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Kan tidak nuntut polisi barangnya. Saya anu lo, saya pakai hukum lo gitu. Enggak ya? Enggak. Kalau kamu sebelum dan sesudah ini, kamu hubungannya sama teman-teman gimana? Hubungannya ya Kan sekarang kamu udah juara gitu. Sama teman-teman gimana sekarang? masih baik-baik saja. Oh, sih. biasa Nah, aja. Justru menginspirasi teman-teman karena kan banyak itu kemarin yang nge-DM saya, Kak, izin arahan terkait duta maritim seperti apa, atau insya Allah tahun depan mau ikut. Terus saya kasih tahu lah di situ apa persyaratannya seperti apa. Sorry, kalau akademismu gimana? Akademis masih aman, Pak. Hah? Masih aman. Akademikmu, jadi kuliahmu bagaimana? Oh, pembagian waktu antara kuliah sama duta ini. Mm-mm. Kalau pembagian waktu ini fleksibel aja sih, karena kan semester 7 ini kan matkulnya sudah sedikit ya, Pak. Terus maksudnya banyak waktu luang. Jadi untuk pembagian waktunya saya rasa masih bisa di-handle. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, menurutmu Unisri itu bagaimana? Keren. Wes jawabannya sih keren. Ya aku yang ngomong keren. Teman-teman, ini adalah sosok yang mudah-mudahan insya Allah bisa menginspirasi banyak orang yang katanya tadi nggak tahu apa-apa, dia hanya iseng. Lu jangan salah, karena iseng ternyata bisa jadi luar biasa. Iya, Kok guyu kenapa? tergantung tekad juga, Pak. Oh, tergantung tekad. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu, termasuk juga tadi Ibu Wade ada arahan ya hati-hati, karena itu mungkin abal-abal, maksudnya baik, tahu kan kamu kalau maksudnya baik gitu, tapi akhirnya kan setelah diverifikasi ternyata benar dan hasilnya juga luar biasa. Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.